pengertian manajemen peran serta masyarakat atau stakeholder merupakan suatu kelembagaan yang dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan dan komite sekolah. Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa mengenal stakeholder tidak sekedar menjawab pertanyaan siapa stakeholder suatu isu, tapi juga sifat hubungan stakeholder dengan isu, sikap, pandangan, dan pengaruh stakeholder itu. Aspek-aspek ini sangat penting dianalisis untuk mengenal stakeholder. Ya, komite sekolah merupakan badan mandiri, tidak ada terkaitan dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah dengan sekolah sama-sama bersifat mandiri, tetapi keduanya memiliki hubungan mitra yang dibangun atas dasar kerjasama. Komite sekolah, keberadaan komite sekolah sangat berarti bagi masyarakat. Dengan adanya komite sekolah, maka masyarakat akan merasa memiliki sekolah. Pembentukan komite sekolah adalah untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu peran komite sekolah, di mana di sini peran komite sekolah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai pemberi pertimbangan, di mana komite sekolah juga memiliki peran untuk memberi pertimbangan terhadap penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua sebagai pendukung. Dalam hal ini, komite sekolah dapat berperan sebagai pendukung baik secara finansial, pemikiran, maupun tenaga yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengontrol. Komite sekolah juga memiliki peran mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai mediator, di mana komite sekolah menjadi perantara antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Selanjutnya, keterlibatan orang tua. Orang tua sangat berperan penting bagi anak-anaknya, di mana perannya sebagai bimbingan dan pendidik. Orang tua sudah dipertanggungjawabkan dalam menjaga anak-anak dan juga sangat berpengaruh besar terhadap hasil belajar anak, karena orang tua pendidik pertama dalam mengajar, menafkahi, bertanggung jawab. Selanjutnya tentang peran sekolah luar biasa atau yang biasa kita sebut dengan SLB. Sekolah luar biasa ini atau SLB sebagai lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi penyandang kelahiran tertentu atau yang biasa kita sebut dengan disabilitas. Peran SLB ini antara lain yang pertama memberikan informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pendidikan inklusif, baik kepada sekolah-sekolah reguler maupun sekolah yang lainnya. Yang kedua, menyediakan bantuan asesmen bagi yang kedua, menyediakan bantuan asesmen yang rutin terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi, layanan, bimbingan, dan penanganan khusus. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan dinas atau instansi atau LSM dalam upaya implementasi pendidikan inklusif. Selanjutnya, peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat mengelorakan semangat kuat untuk mengembangkan jati diri calon pemimpin bangsa dan
dan menimba ilmu pengetahuan. Seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, fungsi dan peran perguruan tinggi sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat kekuatan moral, dan sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa. Selanjutnya pengertian lembaga swadaya masyarakat LSM. Lembaga swadaya masyarakat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Yang selanjutnya adalah peran LSM. 1. Sebagai wadah atau menampung untuk memproses, mengelola, serta melakukan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, khususnya pada bagian yang sering tidak dilihat oleh pemerintah. Sebagai pemelihara suasana yang kondusif bagi lingkungan masyarakat. Yang kedua, senantiasa ikut menumbuhkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan. Ini merupakan salah satu fungsi utama sebagai pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi, dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan. Tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini, LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan. Mungkin sekian presentasi dari kami.